Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku serta jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah memilih untuk mengampuni dan memberkati kita daripada menghukum dan menghakimi kita. Untuk itu marilah kita dengan rasa syukur mendengarkan, merenungkan, dan mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi landasan renungan bagi kita hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 7 ayat 1. Demikian firman-Nya. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Demikian firman Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa orang yang berbahagia sesungguhnya adalah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, sahabat-sahabat, dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang beroleh belas kasihan Tuhan. Hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang dipelihara dan disertai Tuhan, karena kita beriman kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus bekerja kepada setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Yesus menyatakan dalam teks ini agar kita tidak menghakimi. Jangan engkau menghakimi agar engkau juga tidak dihakimi. Maka saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menghakimi berarti kita memutuskan hukuman. Karena fungsi tugas hakim adalah memutuskan hukuman atau memerdekakan. Tetapi dalam teks ini, menghakimi berarti kita menghukum orang lain, kita merendahkan orang lain, kita memperlakukan orang lain lebih buruk dari diri kita. Maka saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Allah juga mau mengatakan kepada kita bahwa perlakuan sikap menghakimi adalah sikap yang Allah tidak senangi. Suatu hari seorang perempuan ditangkap oleh massa. Lalu massa itu membawa sang perempuan ke hadapan Yesus Kristus. Sebagaimana tradisi orang Yahudi, orang yang ketangkap berzina biasanya dihukum lempar batu. Tetapi Yesus menawarkan pengampunan, karena yang hendak menghakimi juga mereka sama berdosanya, bahkan mungkin lebih berdosa daripada yang hendak dihakimi. Saudara-saudari yang diberkati dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita diajak Allah untuk tidak menghakimi sesama kita dan juga tidak menghakimi diri kita. Sebagaimana Allah memberikan pengampunan, kita pun harus memberikan pengampunan kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Karena iblis suka mengintip. Iblis senang mendakwah. Iblis senang mengungkit-ungkit masa lalu supaya kita tidak beroleh damai dan sejahtera, supaya kita resah, khawatir, tertekan dan tertindas. Maka iblis bisa mengingat-ingatkan, mengungkit kesalahan, pelanggaran, kelalaian, keabsenan kita, ketidakmampuan kita mengendalikan diri. Maka Yesus menawarkan jalan damai sejahtera, yaitu untuk tidak menghakimi orang lain dan tidak menghakimi diri kita sendiri. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Tuhan kita, kita diajak oleh Tuhan
supaya kita semakin hari semakin merasakan kemerdekaan yang dari Tuhan. Semakin hari kita semakin merasakan damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Maka salah satu syarat utama dikatakan oleh Yesus, jangan menghakimi, agar kita tidak dihakimi. Jangan biarkan kita dihakimi, agar kita tidak tertindas. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menilai diri kita lebih dahulu daripada sibuk menilai orang lain. Memberikan bantuan masukan daripada banyak memberikan kritikan-kritikan. Memberikan pengetahuan sehingga mereka tidak terjebak dalam ketidaktahuan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, membenci terkadang menjadi pilihan, tetapi membenci itu akan membinasakan diri kita sendiri. Tetapi mengampuni dan mengasihi akan memerdekakan kita dan memerdekakan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Sahabat-sahabat dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, untuk itu marilah kita tidak menghakimi sesama kita, terlebih untuk tidak menghakimi diri kita, agar kita bisa bangkit, agar kita bisa merasakan damai sejahtera, agar kita bisa bersorak-sorai bersama Tuhan, bergembira menikmati kebaikan Tuhan. Seringkali orang yang menghakimi dirinya membuat dia semakin lama semakin kerdil. Orang yang menghakimi dirinya, setiap ia mengalami kegagalan-kegagalan, ia akan mempersalahkan dirinya. Tetapi orang yang mengampuni dirinya, dia akan selalu melihat kebaikan-kebaikan tetap terbuka bagi dirinya, meskipun dia sedang mengalami ragam keburukan. Mengampuni, mengasihi, dan memberikan yang baik adalah jalan yang baik yang Tuhan inginkan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita temukan kemerdekaan kita bersama Yesus Kristus yang memilih untuk tidak menghakimi kita, tetapi ia memilih untuk mengampuni, mengasihi, dan hidup bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Mari tetap semangat, tetap berkarya, dan akhir dari segala sesuatu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita, karena kita terbatas, maka jangan kita hakimi diri kita, tetapi cukup datanglah kepada Kristus, karena Dia menerima kita dan Dia akan memulihkan, menghibur, dan memberikan damai sejahtera. Mari bangkit semua, berpengharapan di tengah wabah virus corona kita melihat kuasa kasih Tuhan yang menakjubkan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi di dalam Yesus Kristus, kami sering terlalu cepat dan mudah untuk menilai lalu menghakimi sesama kami. Hari ini Tuhan mengingatkan kami agar kami menambahkan kadar cinta dan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami, agar kami tidak menghakimi, tetapi memberikan semangat baru, memberikan masukan baru, memberikan cinta kasih yang baru, agar bangkit semangat untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah Bapa seluruh jemaat kami yang tua, berikan panjang umur, kesehatan, berikan rasa yakin bahwa Tuhan ada bersama mereka. Seluruh jemaat kami Tuhan yang muda, dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan mampukan mereka studi dengan cara yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ini hanya kepada Putramu, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami telah berdoa, berserah dan bersyukur. Amin.
Saudara-saudariku, mari tetap semangat. Mari kita melihat Tuhan senantiasa melindungi, menyertai. Amin.